Heru. Ini sama. Ya. Ini udah pakai kaos. Ya. Kan namanya nanya. Ya. Bang, mungkin poin-poin utama dalam pledoi ini untuk Pemuda Iman. Yang pertama ya terkait dengan pledoi bahwa tidak ada kerugian negara dalam perkara PD Sumsel maupun daripada perkara Masjid Sriwijaya. Yang 32 juta dolar itu. Yang 32 juta PD. yang 30 juta dolar itu merupakan selisih penghitungan antara harga gas bagian negara yang jual beli dalam PT PDB Gas. Tapi itu juga ahli BPK juga tidak memperhitungkan bahwa di sana ada piutang daripada PLN kepada PT Sumsel Energi Milan itu sejumlah 27 juta USD, dan nilai aset daripada pipa yang dimiliki oleh PT PD Gas saat itu ada 120 miliar. Jadi di sana tidak ada kerugian negara. Dalam minta keringanan nanti seperti apa? Ya, dalam undang kita berkeyakinan bahwa dalam perkara itu adalah perkara murni perdata, sehingga apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan yakin. Untuk tuntutan yang tinggi kemarin sampai 20 tahun itu. Oh ya, itu kan namanya jaksa penuntut, mereka berhak untuk melakukan penuntutan. Tapi kita sudah akan membuktikan bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut itu sudah kita bantah dalam pledoi itu sudah disampaikan. yang TPPU ini seperti apa, Bang? Yang tindak pidana pencucian uang, kalau tindak pidana pencucian uang itu mengikuti pidana pokoknya ya. Kalau pidana pokoknya tidak terbukti ya tindak pidana pencucian uang tidak terbukti. Namun dari berbagai banyak aset dari Pak Muda yang diterima ataupun disita sama kejaksaan, kita sadari bahwa Pak Muda ini adalah pengusaha, bahwa sebagian besar aset-aset yang disita itu adalah sebelum tahun 2009, di mana Pak Muda ini dari 1982 itu sudah jadi pengusaha, dan banyak sekali aset-aset yang dia sudah beli atas nama istrinya maupun atas nama Pak Muda itu, tidak ada atas nama orang lain. Jadi tidak ada alasan untuk menyamarkan sumber daripada kekayaan Pak Muda itu sendiri. Harapan dari pledoi ini seperti apa? Harapan kita tetap bahwa majelis hakim yang mulia nanti akan mempertimbangkan terhadap fakta-fakta persidangan dan membebaskan klien kami Pak Bunai Madang dari segala tuntutan dasar penuntut. Seperti apa? Misalnya tuntutan yang paling berat ini seperti apa? Ya, kalau tuntutan sudah kita dengarkan ya, tuntutan yang kemarin ada 20 tahun penjara, ada denda 10 miliar dan diganti dengan kurungan satu bulan ya, satu tahun dan pidana tambahan uang pengganti 2,1319 dan 17,9 USD ya. Itu cukup berat bagi kami, dan itu juga cukup shock bagi klien kami. Ada disebutkan juga pihak lain tadi, Pak? Ya, ada beberapa pihak yang disebutkan bahwa itu ada 12 nama ya, 11 nama dan satu badan hukum yang dibuka dalam fakta persidangan. Itu diduga melakukan penyimpangan yang diduga juga ikut serta dalam perbuatan merugikan negara didakwakan dalam perkara ini. Namun sampai sekarang nama itu juga tidak dijadikan tersangka oleh jaksa penyidik, karena di tahun 2009 itu penanganan joint venture itu sendiri oleh Said Agus Putra yang saat itu menjadi Direktur Utama PT DKR selaku pemegang 39% saham DKR. Nama lengkapnya? Heru Andeska dan Tasakri Tawang Salaka. Apa? Heru Andeska, SMA Esa, sebelah. M Sangkri Tawang Salaka. Thank you. Terima kasih. Ini belakang nggak disebutin. Iya. Masukin kali ya. Ini nggak dia. Like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.